Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafahani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal asesmen tengah semester, yang mana video kali ini dibuat untuk memenuhi ATS dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan. Baik, di sini langsung saja. Soal nomor satu, ini yang pertama, distributor Block merupakan distributor berbagai macam merek minyak goreng untuk area Bandung Raya. Minyak goreng Vilma kemasan 2 liter adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode Desember 2023 sampai dengan November 2024 dalam satuan karton. Yang menjadi pertanyaan, A. Lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi PLM for Windows dengan menggunakan metode trend analysis atau regress over time. B. Jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Baik, di sini terdapat datanya, yang mana ini perlu ditambah dengan dua angka belakang yang ada pada NPM. Nah, kebetulan NPM saya adalah 2112311, maka angka ini ditambah 11 ditambah 11. Nah, saya sudah menyiapkan hasilnya, sudah saya rubah di Excel. Baik, seperti ini. Ya, ini jumlah penjualannya telah saya tambahkan dengan dua angka NIM belakang di belakang NIM saya. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita membuka aplikasi PLM-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah kita klik modul. Lalu kemudian pilih forecasting. Selanjutnya pilih file, klik new, kemudian pilih time series analysis. Nah, di sini sudah tertampil barnya. Pada kolom title bisa diisi distributor MM. Kemudian pada bagian number of past periods-nya ini kita isi 12 sesuai dengan jumlah bulannya. Pada bagian round name-nya ini kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 atau angka. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu sudah terlihat tabel. Ini bisa kita ganti jadi penjualan karton. Nah, kemudian pada bagian ini kita isi dengan data yang kita punya, yang tadi. Kita kopikan saja. Setelah kita isi datanya, kemudian kita klik bagian metode. Pada bagian metode ini kita pilih Trend Analysis Regress Over Time. Baik, kalau sudah, kita klik Solve yang ada tanda panah hijau. Nah, berikut merupakan hasil forecast untuk 12 bulan ke depan. Ini dari bulan ke-13 sampai dengan bulan 26. Namun karena permintaannya hanya sampai 12 bulan, maka akan yang kita pakai hanya sampai bulan ke-24. Kemudian kita di sini bisa melihat grafiknya dengan mengklik window, kemudian pilih grafnya ini, kemudian ini merupakan hasil merupakan grafik dari penjualan minyak goreng. Dapat dilihat eh, terjadinya peningkatan selama 12 bulan ke depan. Kemudian selanjutnya kita perlu menghitung jumlah forecast dari penjualan minyak goreng selama 12 bulan. Kemudian kita buka Excel. Nah, selanjutnya kita masukkan hasil forecast selama 12 bulan tadi, dari mulai bulan ke-13 ini
sebanyak 10.564 sampai dengan bulan ke-24 yaitu 14.483. Ini kita pindahkan ke Excel. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Mungkin di sini agak berbeda angkanya karena eh, akan dibulatkan. Kalau sudah dijumlahkan semuanya dan didapatkan hasilnya yaitu 150.291. Jadi dapat disimpulkan total forecast penjualan selama 12 bulan ini sebanyak 150.291. Baik, selanjutnya nomor 2. Nah, untuk mengerjakan nomor 2 ini, kita menggunakan demand 12 bulan yang telah diperoleh pada nomor 1. Nah, untuk soalnya, distributor membeli minyak goreng langsung dari pabrik minyak goreng Vilma dengan unit cost sebesar 201.000 plus 2 angka dari NPM per karton. Kemudian order setup cost-nya ini 107.000 plus 2 angka NPM per order. Kemudian holding cost-nya ini sebesar 17.000 plus NPM per karton per tahun. Kemudian lama lead time-nya ini, lama pemesanan dari distributor ke pabriknya ini selama 12 hari. Nah, sedangkan hari kerja distributor dalam 10 tahunnya ini adalah 350 hari. Nah, untuk pengerjaan ini tentu saja menggunakan aplikasi POM di Windows. Nah, yang ditanyakan adalah berapa EOQ-nya atau Economic Order Quantity, kemudian reorder point-nya, kemudian order per period dalam 1 tahun, kemudian ada annual cost-nya berapa, dan tampilkan kurva dari EOQ-nya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi POM-nya. Nah, ini sudah kembali ke setelan awal ya. Yang pertama dilakukan adalah klik modul, selanjutnya pilih inventory, klik, kemudian klik file, klik new, kemudian pilih economic order quantity atau EQ model. Nah, di sini dalam barnya ini title-nya kita tulis EOQ. Selanjutnya reorder point ini kita klik yang compute reorder point. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilannya. Ada parameter, kemudian ada value-nya. Nah, untuk mengisi value-nya ini saya sudah siapkan. Nah, untuk datanya ini melihat dari soal yang tadi ditampilkan. Untuk demand rate-nya ini didapati dari yang awal, hasil forecast 12 bulan ke depan itu sebanyak 150.291. Ini kita copy aja. Kemudian kalau sudah, kita cek kembali apakah angkanya ini sudah benar. Setelah dipastikan sudah benar, kita klik solve untuk melihat hasilnya. Nah, berikut merupakan hasil dari penghitungan EOQ-nya. Nah, untuk melihat EOQ-nya ini bisa dilihat dari cube yang ada bintangnya ini, cube bintang. Nah, dapat disimpulkan bahwa optimal order quantity-nya ini atau EOQ-nya ini sebesar 1.375. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksimum pemesanan barang ini atau maksimum pemesanan dalam per period ini, maksimum pemesanan per period ini sebesar 1.375. Kemudian yang diminta selanjutnya adalah reorder point-nya. Nah, untuk reorder point-nya ini sebesar 5.152,83 unit atau kalau dibulatkan menjadi 5.153 unit. Selanjutnya ada yang diminta ini order per period dalam 1 tahun. Nah, berarti dapat dilihat di sini order per period dalam 1 tahun ini eh, sebanyak 109 kali. 109 kali.
Atau dapat disimpulkan, eh, distributor ini memesan barang sebanyak 109 kali dengan jumlah 1.375 barang. Kemudian yang diminta ini selanjutnya, mau maksud saya ini selanjutnya the annual cost-nya. Nah, annual cost-nya ini didapat dari penghitungan unit cost, maksud saya dari annual setup cost, kemudian ditambah dengan annual holding cost, dan ditambah unit cost-nya. Nah, setelah ditotal ketiganya ini didapati annual cost-nya ini sebesar 30.233.540.000. Kemudian selanjutnya diminta untuk menampilkan grafik kurva dari IQ-nya. Nah, untuk menampilkan ini kita bisa klik window, kemudian klik cost kurvanya. Nah, ini dia bentuk kurvanya. Nah, ini untuk kurva ini dari total cost-nya, kemudian ini holding cost, kemudian yang ini setup cost, dan yang ini order quantity. Ini kita kembalikan lagi. Baik, itu merupakan hasil penghitungan dari nomor 2. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 ini masih berhubungan dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, untuk pertanyaannya, pabrik minyak goreng Vilma memberikan tawaran diskon sebesar 10% dari unit cost apabila distributor ini membeli sebanyak 30.000 karton sampai dengan 49.900 karton. Kemudian pabrik juga memberikan diskon sebesar 15% apabila distributor ini membeli paling sedikit 50.000 karton sampai dengan seterusnya lebih dari 50.000 karton. Kemudian di sini untuk holding cost-nya ini sebesar 2% per tahun dari unit cost. Nah, kemudian yang dihitung adalah yang pertama optimal order dan yang kedua adalah annual cost-nya. Untuk penghitungan ini tetap menggunakan aplikasi POM. Kemudian langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah tertampil. Yang pertama kita klik modul, kemudian pilih inventory. Selanjutnya klik file, kemudian klik new dan pilih quantity discount. Yang di sini bisa kita klik, bisa kita ketik aja. Oke. Nah, untuk number of price range ini kita ganti jadi 3. Kemudian pada bagian row name-nya ini kita pilih yang ini ya, range 1, range 2, dan range 3. Kemudian klik OK. Nah, kemudian sudah ada tabelnya ini. Nah, ini kita isi sesuai dengan, kalau untuk demand rate ini, kita isi sesuai dengan demand yang telah didapatkan pada nomor sebelumnya. Kemudian untuk ordering cost-nya juga sama. Dan seterusnya untuk holding cost ini, kita lihat dari soalnya. Yang pertama kita isi dulu, ini saya sudah ada datanya, sudah saya siapkan untuk mempermudah saya. Yang pertama untuk demand rate-nya ini sebesar 150.291. Kita masukkan. Kemudian untuk setup atau ordering cost, untuk ordering cost-nya ini sebesar 107.011. Kemudian selanjutnya holding cost-nya ini sesuai pada soal.
Holding cost-nya ini sebesar 2%. Ya, kita pindahkan. Langsung saja kita tulis dalam bentuk persen. Ya, seperti ini. Kemudian kita berpindah pada kolom price range-nya. Nah, ini ada tiga uh, range. Untuk range yang pertama ini uh, terendahnya ini pemesanan satu. Nah, untuk uppernya ini 29,99. Nah, untuk harganya pada soal ini tidak tertulis jika membeli satu itu apakah akan mendapat diskon atau tidak, ini tidak tertulis ya. Jadi diasumsikan apabila pembeliannya kurang dari 30.000 maka itu tidak dikenakan diskon dan berarti memakai harga normal. Untuk harganya ini, untuk harga normal ini sebesar 201.011. Kita buka aplikasinya, kita tulis aja langsung 201.011. Kemudian di range yang kedua ini lowernya 30.000 dan untuk uppernya ini 49.999. Nah, untuk harganya sudah saya hitung. Ini dia. Sebesar 180.910. Kemudian di kolom range yang ketiga ini, lowernya itu 50.000. Nah, ini untuk uppernya sudah benar. Nah, untuk harganya sebesar 170.859. Ini sudah kita isi. Kemudian kita pastikan apakah datanya sudah benar. Kalau sudah, kita klik solve. Ini dia hasilnya. Yang pertama kita lihat yaitu sesuai yang ada di soal, diperintahkan untuk mencari optimal ordernya. Nah, untuk optimal ordernya ini sebesar 50.000. Baik, kemudian yang kedua ini kita diperintahkan untuk mencari annual cost-nya. Nah, untuk annual cost ini caranya dengan menjumlahkan hasil dari annual setup cost 321.665 ditambah dengan annual holding cost sebesar 85.429.500, kemudian ditambah dengan unit cost-nya 2.567.857.000. Nah, setelah dijumlahkan semuanya, totalnya adalah didapati annual cost-nya ini sebesar 25.764.320.000. Baik, itu merupakan penghitungan untuk nomor 3. Eh, berakhir sudah penjelasan jawaban dari asesmen tengah semester mata kuliah manajemen pengendalian inventory. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.